Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Tika Amsar kali ini dapat hadir kembali untuk menjumpai Anda di channel Unusida TV. Informatif, promotif, mencerdaskan. Nah, pemirsa, mungkin ada di antara Anda yang belum mengetahui secara detail tentang mahasiswa-mahasiswi berprestasi di Unusida. Adakah? Jawabannya banyak sekali. Ternyata Unusida ini berhasil untuk menciptakan, membentuk generasi muda, mahasiswa-mahasiswinya yang berprestasi. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama salah satu mahasiswi berprestasi di Universitas NU Sidoarjo yang baru saja mengikuti perlombaan di ajang di tingkat Jawa Timur. Siapakah dia? Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk memperkenalkan narasumber kita. Ada Mbak Mega Firdaus, ini selaku mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2018. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini punya selempang ya, saya kok nggak ada ya. Pilmapres Unusida 2021. Oh, keren. Dan tentunya kali ini saya nggak berdua aja bersama dengan Mbak Mega, karena tentunya seorang mahasiswa yang berprestasi pasti ada tentunya pembimbingnya begitu ya. Dan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang juga bersama dengan salah seorang dosen di Unusida juga ya. Selain juga pembimbing, beliau adalah dosen teknik lingkungan dan pembina UKM Mahasiswa Unggul Unusida bersama Ibu Elsa Roshida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Tika sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat Bu. Iya, harus gitu Harus gitu ya. Iya. Apalagi tadi sempat di awal ketemu, wah kelihatan banget nih Bu Elsa itu tipe dosen yang semangatnya luar biasa gitu ya. Oke deh, baik. Nah ini kalau nanti kita akan berbincang-bincang nih. Terima kasih, tapi sebelumnya sudah mampir ke studionya Unusida TV. Nah ini sungguh kebanggaan tentunya bagi Unusida TV untuk bisa berbincang bersama Bu Elsa dan juga mahasiswi berprestasi yang wah ini viral banget loh ya. Mega Firdaus ini sudah membawa nama Unusida di salah satu kaca perlombaan di tingkat Jawa Timur ya. Nah, tapi katanya nih ya, tak kenal maka tak sayang Bu Elsa. Kita boleh kenalan dulu sama Mega dulu gitu ya. Pasti saya udah banyak yang pengen tahu nih Elsa ini, Bu Elsa ini, Mega ini sosok yang seperti apa begitu ya. Dan siapakah Mega Firdaus ini? Boleh kenalan. Kalau tadi saya cuma tahunya adalah mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ya tahun 2018. Tapi ini memang Mega ini asli dari Sidoarjo kah? Iya. Atau dari luar Sidoarjo? Asli. Asli dari Sidoarjo. Oke. Nah, terus aktivitasnya sehari-hari apa sih? Selain kuliah mungkin? Suka menulis. Oh, memang udah hobi nulis ya? Iya. Oke. Terus saya juga biasanya kalau hobi suka bersepeda, sama akhir-akhir ini suka melukis. Akhir-akhir ini suka melukis. Iya. Kenapa coba? Kenapa kok akhir-akhir ini? Karena mungkin terlalu banyak di rumah, mungkin ya karena pandemi ini saya butuh hiburan kayak gitu. Jadinya saya melukis dengan mencari inspirasi. Wah, luar biasa ya. Oke, baik. Nah, inilah Mega yang memang ternyata sudah hobi menulis gitu ya. Dan ini kalau nggak salah perlombaan yang diikuti ini di ajang Pilmapres ini juga terkait dengan tulisan begitu ya. Nah, tulisannya seperti apa nih? Saya pengen tahu lebih dalam lagi dong, Mega. Mungkin boleh dijelaskan tentang event apa yang sudah diikuti Mega ini? Saya ini mengikuti lomba tingkat nasional, yaitu mahasiswa berprestasi atau biasa disebut dengan Pilmapres, yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Oke, dan ini nasional, tapi nasional tapi ya sebetulnya ya. Tapi sebelumnya dari kampus dulu, lalu dari wilayah dulu, terus ke nasional. Oke. Jadi ini adalah event nasional sebetulnya, tapi yang kali ini Mega menangkan adalah masih di tingkatan Jawa Timur, provinsi ya. Tapi itu udah luar biasa banget ya Bu Elsa ya. Betul. Wah, luar biasa. Nah, ini kalau dari event Pilmapres Unusida ini, Pilmapres dari LL Dikti ya berarti ya. Nah, itu memang diikuti berapa banyak ini sih peserta sih?
Filmapres ini kan sebuah kompetisi yang dilaksanakan secara nasional. Jadi semua PTN dan PTS di seluruh Indonesia itu mengikuti ini, di mana jumlahnya sekitar 4.000 sekian. Jadi emang setiap PTN sama PTS itu mewakilkan satu mahasiswa yang telah dipilih, yang telah disiapkan untuk mewakili perguruan tingginya. Nah, di sini dari 4.000 sekian itu setelah mendaftar ke pusat prestasi lomba Filmapres ini, itu yang lolos untuk tahap 1 yaitu desk evaluation itu sekitar 456 mahasiswa dari 4.000 sekian tadi. Nah, ini karena mahasiswa-mahasiswa lain yang berguguran ini bisa disebutkan karena mereka terlambat mengupload persyaratannya. Mereka juga tidak paham tentang panduannya karena kebanyakan itu mahasiswanya itu masih ke bawah sama panduan yang tahun sebelumnya, karena ini kan setiap tahun selalu ada lomba itu. Nah, lalu di desk evaluation ini bisa dilihat dari surat kelengkapan surat pengantar dari kampus, kemudian data diri seperti KTM, terus KTP itu. Lalu dari tahap 1 itu kan ke tahap 2. Nah, itu juga ada seleksi lagi, dan alhamdulillahnya saya masuk ke dalam 90 top di Jawa Timur. Wah, keren. 90 dari 456 sekian masuk ke 90. Nah, lalu di Jawa Timur itu saya masuk ke 14 mahasiswa. Nah, kemarin itu akhirnya dari 14 itu sekian. Kemarin saya mendapatkan informasi dari LLDT, saya sebagai terbaik 1. Terbaik 1, ini dia ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini kan berarti lomba ini dilaksanakannya kapan? Dilaksanakannya mulai dari Mei itu sosialisasi, di bulan Juni itu yang tadi tahap 1 desk evaluation sama pengunggahan CU dan GK-nya, gagasan kreatifnya. Baru di bulan Juli itu pengumuman yang seleksi lomba, seleksi tahap 1. Baru yang Agustus ini pengumuman seleksi ke tahap 2. Baik. Jadi nanti lombanya sampai September. Itu online ya berarti ya? Online semua online, ya. Karena Indonesia kan masih dalam masa pandemi ya. Dan di tahun 2000 kemarin juga dilaksanakan secara daring juga. Berarti event Filmapres ini setiap tahun diadakan begitu ya? Jadi tujuannya sendiri sebetulnya apa sih lomba Filmapres itu? Tujuannya kalau untuk diri saya sendiri, saya ingin terus meningkatkan kualitas diri. Tapi kalau dari eventnya sendiri itu sebetulnya event apa sih tujuan yang diadakan oleh Dikti ini? Filmapres ini lomba pemilihan mahasiswa berprestasi ini untuk mengapresiasi siswa itu yang kreatif, yang berprestasi. Jadi Kementerian Pendidikan itu membuat melaksanakan lomba ini itu untuk mengapresiasi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi itu yang berprestasi, yang kreatif, yang inovatif. Jadi biar semakin semangat gitu ya. Nah, kalau Mega sendiri memenangkan juara terbaik 1 di lomba Filmapres ini, apa yang dibawa oleh Mega sehingga bisa menang di juara 1 ini? Tentunya saya sudah menyiapkan capaian unggulan atau prestasi. Itu saya sudah menyiapkan 10 prestasi. 10 prestasi. Banyak banget ya, 10. Iya. Apa aja tuh? Ada 4 haki kita, terus 2 itu sebagai penyaji makalah, terus 2-nya lagi itu buku terbitan nasional dan internasional, dan 2-nya itu artikel ilmiah yang bereputasi internasional itu. Dan saya juga menyiapkan gagasan kreatif dengan mengusung isu pendidikan SDGs nomor 4 untuk pendidikan berkualitas. Saya menginisiasi program itu namanya Siap Kuliah. Siap Kuliah itu siswa Indonesia ayo pergi kuliah.
Nah, jika saya ini siap kuliah untuk meningkatkan angka partisipasi pasar pendidikan tinggi di Jawa Timur. Oke, baik. Nah, itu semua ada ini ya, ada buku-buku juga ini yang ada di meja ini salah satunya juga ya. Iya. Oke, boleh kita tunjukin dulu dong Mega ke pemirsa nih. Kalau pengen tahu, ternyata inilah buku-buku karya Mega Firdaus ya. Yang dua ini adalah terbitan nasional, Ya. yang dua ini terbitan internasional. Wow, sampai internasional juga nih ya. Yang dua yang ini ya. Yang dua ini. Oke, yang di sini, yang dua yang di sini untuk nasional ya. Oke, baik. Nah, ini dia. Prosesnya berapa lama mempersiapkan ini? Apa memang pada saat mau ikut perlombaan ini, ajang kompetisi ini di Filmapres, atau sebelumnya memang sudah buat nih kayak seperti ini? Karena saya sebagai kaderisasi Filmapres, saya sebenarnya sudah menyiapkan untuk Filmapres ini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Dan saya ini memang ya, ini salah satunya saya menulis 2 Yang buku pertama. ini. Yang pertama yang ditulis Ya. bukunya yang dua Yang ini ya. Itu di tahun 2019. Yang 2019 ya. Sama yang ini. Ini yang 2020, ini yang 2021. Ini 2020, 2021, Iya. 2019, 2020, 2021 ya. Oke, setiap tahun istilahnya ada buku yang dihasilkan gitu ya oleh Mega ya. Wah, keren banget. Oke, baik. Nah, tadi kan ngomong ini memang sudah disiapkan jauh-jauh hari dan ini juga dilakukan secara juga ada pembinaan juga begitu ya dari Bu Elsa begitu ya selaku pembina UKM mahasiswa unggul di Unusida begitu. Betul. Bu Elsa. Nah, ini dia. Nah, Bu Elsa, apa sih yang sebelumnya kita pengen tahu dulu tentang UKM mahasiswa unggul itu sebetulnya yang UKM yang seperti apa sih, Bu? Iya, baik Mbak Tika. Jadi memang namanya agak sedikit ini ya, mahasiswa unggul gitu, kayak pede banget gitu ya. Tapi kita sebagai seorang muslim itu kita diajarkan bahwa senjata seorang muslim itu adalah sholat dan doa. Jadi UKM mahasiswa unggul, nama mahasiswa unggul itu adalah doa, berupa doa dari kami gitu ya, dosen-dosen dan pimpinan dari Unusida gitu ketika melegalkan UKM ini. Jadi kami berharap bahwa mahasiswa Unusida itu bisa menjadi unggul baik tingkat nasional, baik unggul dalam hal apapun gitu ya, dunia akhiratnya seperti itu doa gitu ya. Itu doa dan insya Allah itu dibuktikan gitu dengan usaha-usaha dan upaya, dan akhirnya salah satunya Mbak Mega bisa dibilang berhasil seperti itu. Begitu. Jadi memang itu doanya dari penamaan UKM mahasiswa unggul itu. Jadi sudah mahasiswa-mahasiswa ini berprestasi, tapi terus dilakukan pembinaan supaya bisa lebih unggul lagi begitu ya di nasional. Bahkan ini Mega internasional loh ya. Iya betul. Jadi memang bukunya Mbak Mega ini juga di mahasiswa unggul ya. Karena di UKM mahasiswa unggul itu bukan hanya buku saja, buku nasional saja, tapi dan bukan hanya satu gitu, seperti Mbak Mega, ada Mas Andre, ada Mbak Sita, seperti itu pendahulunya gitu ya. Itu sudah banyak sekali bukunya, karya bukunya itu, dan buku internasional. Mbak Mega ini buku internasionalnya tadi yang ditunjukkan cuma 2, sebenarnya ada sekitar 7. Ada 7. Iya benar. Jadi ada 7 buku internasional. Seperti itu Mas Andre juga yang Filmapres tahun 2020 juga, Mbak Asita yang Filmapres 2019 juga. Memang mereka mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, dan di UKM itu memang di UKM mahasiswa unggul itu kami meng-create bagaimana kemudian teman-teman dengan source-nya Unusida gitu ya, yang dianggap kampusnya masih baru, kami membuktikan gitu, ingin membuktikan dengan kerja keras, dengan doa, dan dengan dukungan banyak pihak gitu ya, dengan dukungan kampus, dengan dukungan semuanya, dan usaha dari mahasiswa itu sendiri, akhirnya juga berhasil seperti itu. Dan keberhasilan itu memang tidak kemudian lihatnya hanya Mbak Mega gitu ya, tapi juga prosesnya itu juga yang melalui proses yang luar biasa dan menghasilkan karya yang banyak sekali dan luar biasa. Iya. Jadi kalau dari UKM mahasiswa unggul ini kan ini mahasiswa-mahasiswa sudah berprestasi tuh, lantas bergabung di UKM mahasiswa unggul. Apa saja nanti yang dilakukan di UKM ini, Bu? Iya, baik. Jadi sebenarnya kalau dibilang mahasiswanya sudah berprestasi kemudian bergabung, tidak sepenuhnya benar begitu ya, karena justru tujuan dari UKM mahasiswa unggul ini adalah bagaimana kemudian dengan resource yang ada begitu ya, dengan resource yang ada itu kemudian kita
bisa lebih berprestasi. Oke, jadi nggak harus nunggu mahasiswa yang berprestasi dulu untuk gabung betul. ya. Jadi memang pengkaderannya dari awal masuk itu ya, dari awal mahasiswa masuk itu silahkan siapapun yang memang berminat di bidang kepenulisan. Kemudian kami fokusnya memang di 5 hal gitu ya, di 5 hal. Apa aja tuh, Bu? Kami fokusnya itu di penelitian, kemudian pengabdian, pendidikan, dan pengembangan diri 4 ya, dan pengembangan diri seperti itu. Penelitian, pengembangan diri, pengajaran, dan pengembangan dirinya terakhir, pengabdian, penelitian, kemudian pendidikan. Dan pengembangan diri. Pengembangan diri. Iya, jadi memang catur dharma gitu ya. Kami fokusnya itu bagaimana kemudian teman-teman masuk ke UKM mahasiswa unggul itu, kemudian kita lihat potensinya, kita pilah potensinya, di-create dari awal, kita mulai dari sesuatu yang sederhana gitu ya, cukup sederhana, tapi tidak dimiliki banyak orang, yaitu buku. Jadi memang kita, jadi hampir setiap tahun ya Mbak ya, hampir setiap tahun itu UKM mahasiswa unggul itu memiliki buku. Jadi dan itu kolaborasi bukan hanya dari internal saja gitu, tapi juga banyak pihak di luar sana gitu, banyak pihak dari universitas lain, dari dari pihak luar seperti itu yang mengapresiasi dan mempercayai untuk menerbitkan buku bersama berkolaborasi dengan teman-teman di UKM mahasiswa unggul gitu. Baik, iya. Terus perasaannya gimana nih? Ternyata salah seorang mahasiswanya berhasil nih menjadi juara nih, Bu Elsa. Iya, gimana? Alhamdulillah bersyukur ya, pastinya kami bersyukur gitu karena Mbak Mega ini adalah puncaknya gitu ya, bisa dibilang viral gitu ya, viral gitu. Sebelumnya sebenarnya sudah kami meng-create untuk Filmapres ini sebenarnya sudah dari awal pembentukan dari UKM itu ya, tahun 2016 itu sudah 2017 itu sudah di-create bagaimana kemudian UKM mahasiswa unggul ini atau Unusida gitu ya, Unusida secara umum itu memiliki mahasiswa yang bisa dibanggakan di kancah nasional seperti itu, bisa prestasi. Dan awal pendirian UKM itu kami kan awalnya bukan kemudian langsung tiba-tiba jebrek langsung UKM gitu ya. Tapi dari program studi PGSD waktu itu ya, FKIP, kemudian ada mata kuliah kewirausahaan yang akhirnya ada asisten dan sekian banyak asisten itu kami minta tolong untuk editing buku, kemudian baru tahun 2018 UKM mahasiswa unggul itu didirikan. Dan dari awal itu memang kami melihat potensi-potensi teman-teman itu bagaimana dan siapa saja yang mau dan mampu untuk sampai akhirnya ke kancah nasional gitu. 2019 waktu itu ada Mbak Asita gitu ya. Pertama kali Unusida ikut Filmapres gitu ya, langsung lolos 20 besar di LLDT. Wow, itu dari berapa pesertanya waktu itu? Hampir sama 4.000-an gitu ya. Prosesnya memang memang berbeda antara Mbak Mega, Mas Andri dengan Mbak Sita. Kalau Mbak Sita waktu itu belum pandemi ya, sehingga pemilihannya langsung di LLDT dulu, kemudian nanti di LLDT dipilih 20 besar. Finalis nanti baru di karantina, baru setelah itu yang lolos karantina itu dipilih baru ke kancah nasional gitu. Kalau Mas Andri dan Mbak Mega ini cukup unik gitu waktu itu karena pandemi. Sudah mulai masuk pandemi ya. Karena memang pandemi kondisinya. Jadi dibalik Mbak Tika. Jadi posisinya kalau sebelumnya kan dari bawah bawah ke LDT dulu, dari tingkat wilayah dulu seperti baru nasional. Nah kalau Mbak Mega dan Mas Andre itu dari nasional dulu. Jadi justru di head to head dengan sekian banyak dengan 4.000 sekian mahasiswa terbaik mahasiswa terbaik dari seluruh PTN dan PTS seluruh Indonesia begitu. Jadi dari nasional baru turun, yang terbaik itu yang lolos baru ke LDT sekian persen gitu baru. Dan ternyata alhamdulillah Mbak Mega yang lolos gitu ya. Jadi sebenarnya ini waktu Jawa Mega ikutan ini lebih menguntungkan gitu ya. Karena pandemi nggak perlu pakai di karantina segala macam ya. Tapi prosesnya lebih berat ya karena langsung nasional penyaringannya di awal penyaringannya di awal langsung banyak yang habis. Kayak tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Mega tadi dari 4.000 yang lolos hanya sekitar 400-an seperti itu. Itu kalau Bu Elsa sendiri melakukan pendampingannya seperti apa nih kalau ke Mega ini kemarin? Kalau ke Mbak Mega sebenarnya sama ya, hampir sama dengan kakak-kakaknya yang lain gitu ya.
dari awal memang kita meng-create menyiapkan semua prestasi yang bisa dicapai gitu. Jadi mulai dari buku itu buku nasional, kemudian buku internasional, kemudian bagaimana kemudian teman-teman ini bisa presentasi menjadi pemakalah gitu ya, pemakalah di seminar internasional maupun nasional begitu. Dan bahkan yang paling hebat itu ya, yang paling luar biasa itu adalah untuk ukurannya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu sudah punya berapa Mbak Mega yang internasional, yang bereputasi, yang Scopus itu? 5 Sekitar 5 gitu. Bahkan untuk tidak banyak dosen yang memiliki publikasi internasional pendidikan seperti itu ya. Ini Mbak Mega sudah punya 5. Jadi memang kita meng-create dari awal apa yang bisa dilakukan dalam jangka waktu berapa lama seperti itu. Gitu. Oke. Baik, nah ini kalau dari tema sendiri yang diambil baik untuk penulisan buku ataupun karya ilmiah, itu juga dari sang mahasiswa atau mahasiswinya kah, dari Mbak Mega, atau memang ada saran dan masukan juga dari pihak dosen ataupun pembimbing gitu, Bu Elsa? Saran pasti ada gitu ya, tapi kita juga pasti melihat dari Mbak Meganya gitu, dari Mbak Mega dan kakaknya itu. Kita lihat fokusnya kemana gitu, karena memang Mbak Mega ini di pendidikan begitu ya, itulah kemudian kayaknya lebih klik gitu kalau misalnya memang di pendidikan, dan Mbak Mega memang karena jiwanya pendidikan banget gitu jiwanya pendidikan sekali gitu, akhirnya itu gitu. Makanya gagasan kreatifnya itu tentang pendidikan gitu, bagaimana kemudian meningkatkan untuk pendidikan yang di Jawa Timur itu seperti itu. Karena memang sebagai seorang calon pendidik gitu ya, mungkin merasa agak miris gitu, kok ternyata kurang gitu, ternyata kurang di kancah nasional itu, ternyata kurang untuk tingkat partisipasi pendidikan di Jawa Timur itu kurang gitu. Jadi mungkin merasa terpanggil, pastinya kami sebagai dosen juga memberi arahan, memberi masukan seperti itu. Oke. Baik, nah ini saya jadi penasaran akhirnya ya, karena diceritain tadi prosesnya sebegitunya ya, gitu ya, ke skala nasional dulu, dan itu pun kalau boleh diceritakan begitu, suasananya seperti apa gitu, menggambarkan prosesnya di tadi Mega. Suasananya pasti senang sedih ya sebenarnya, karena sedih ya. Karena kan ini saya kan di CRIT gitu kan, di CRIT. Karena biasanya saya mengerjakan, tapi teman-teman yang lain lagi senang-senang, pasti kan kayak gitu kan. Tapi pada akhirnya saya membuahkan hasil yang luar biasa ya, gitu. Bangga dong ya. Tidaknya usaha saya itu tidak sia-sia seperti itu. Oke, nah itu kan kemarin daring ya, online ya. Sempat kayak biasanya memang ada kayak pertemuan gitu yang via Zoom gitu dengan semuanya harus presentasi gitu kah, atau seperti apa sih? Kalau itu masih belum ya? Di lolos tahap 2 ini. Jadi kemarin cuma kirim-kirim aja ya, karya ilmiahnya gitu aja ya. Karya unggulannya, prestasinya, gagasan kreatifnya. Oke, jadi belum sampai untuk yang ke tahap yang presentasi langsung di hadapan semua orang gitu, termasuk ini ya pengujinya. Yang nasional. Yang nasional nanti ya. Oke, baik. Ya, oke, Mega, ini kan karena luar biasa sekali kompetisi yang diikuti. Tapi ngomong-ngomong, ini kompetisi pertama atau sebelumnya sudah pernah ikut kompetisi-kompetisi yang lain dari Mega? Kalau kompetisi yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek itu saya sudah mengikuti PKM. Oke. Kalau seperti lomba tingkat unit juga saya mengikuti KTI, KTI tingkat nasional di UNESA seperti itu. Biasanya juga KTI itu adalah karya tulis ilmiah. Itu di Indonesia. Oke. Saya juga mengikuti UKM, juga mengikuti Filmapes ini. Juga biasanya kalau perpustakaan Sidoarjo mengajarkan penulisan lomba konten, lokal konten itu saya juga ikut, karena saya kan sukanya menulis gitu. Oke. Jadi udah banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menulis, dan itu membuahkan prestasi bagi Mega ya. Wah, luar biasa sekali Mega. Nah, ini kalau boleh tahu ada kayaknya tadi ada bawa piala nggak sih? Nggak ya? Nggak dibawa ya pialanya? Waktu yang di LLDP itu, waktu saya dinobatkan sebagai terbaik 1, itu diberikan sertifikat sebagai terbaik 1. Oh ya, sertifikat ya. Oke, nanti
kita agendakan untuk jalan-jalan ke tempat Mega, ke rumah Mega gitu ya. Untuk lihat seperti apa sih piala-piala dan juga piagam-piagam yang udah dikoleksi sama Mega ini pastinya banyak banget ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, dan kali ini tentunya ada motivasi-motivasi tertentu yang dimiliki oleh Mega begitu untuk bisa berprestasi sejauh ini. Boleh dong Mega ngobrol dulu sebelum saya menuju ke closing ini ya. Kalau saya pengen tahu sebetulnya yang memotivasi seorang Mega Firdaus yang begitu masih muda tapi udah rajin begitu, suka menulis. Padahal zaman sekarang kalau generasi muda ya mungkin mayoritas ya, tapi enggak, nanti saya diprotes sama generasi muda. Menulis di handphone gitu ya. Status. Tapi Mega beda banget. Ini menulis sebuah buku itu kan pasti butuh tingkat konsentrasi yang tinggi dan pastinya pernah nggak sih mengalami jenuh gitu. Terus yang membuat Mega semangat begitu? Motivasi untuk diri saya tentunya ini adalah sebagai ajang untuk meningkatkan kualitas diri saya secara terus menerus, dan juga untuk apresiasi karena saya juga berkarya di Unisida ini. Yang kedua tentunya motivasi untuk orang tua saya, dari orang tua yang itu sudah merawat saya, mengasih kasih sayang ke saya. Saya ingin terus membanggakan orang tua saya dengan berprestasi. Terus yang ketiga tentunya untuk Unisida, untuk alma mater saya tercinta. Saya ingin menunjukkan bahwa semua orang itu berhak untuk berprestasi. Tidak peduli meskipun Unisida itu masih berusia 7 tahun, itu tidak peduli, tapi kita semuanya itu sebagai generasi penerus bangsa, kita itu berhak mendapatkan hak untuk berprestasi. Jadi saya sebagai Pilmapres Unisida 2021 saya akan membawa nama kampus saya ini ke kancah nasional. Jadi mohon doa dan dukungannya. Amin. Jadi nanti ini akan ada kegiatan ataupun perlombaan selanjutnya ya, kompetisi selanjutnya ya. Insya Allah di hari ini tanggal 24 itu pengumuman lolos tahap 2. Lolos tahap 2 hari ini nanti pengumumannya. Kita doakan bersama ya, mudah-mudahan Mega lolos dan nanti kita tunggu prestasi-prestasi selanjutnya dari Mega. Wah, luar biasa, senang banget. Bu Elsa, mungkin dari Bu Elsa sendiri ada yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan mahasiswa berprestasi di Unisida ini seperti apa? Juga termasuk apa yang sudah didapatkan diraih oleh Mega. Iya, baik Mbak Tika. Jadi memang kalau kita melihat dari Unisidanya sendiri gitu ya, kita melihat kondisi mahasiswa Unisida itu lebih kita kalau misalnya mengkritik hanya sekedar mengkritik kemudian protes kurang ini itu dan segala macam itu sangat mudah gitu ya, sangat mudah kalau kata saya gitu, karena kita protes itu gampang. Protes itu mudah sekali. Akan tapi kita harus melihat bahwa potensi mahasiswa Unisida itu tidak hanya sebatas itu. Dan saya percaya, kami pribadi, kami dosen-dosen dan pimpinan di Unisida itu pasti percaya, kami percaya bahwa mahasiswa Unisida itu lebih dari itu gitu. Bisa melakukan banyak hal lebih jauh dari itu. Dengan ikhtiar, dengan doa, kemudian dengan belajar yang lebih gigih gitu ya. Saya yang rajin, yang gigih gitu, usaha dan upaya yang gigih, yang kerja keras, kemudian pantang menyerah begitu. Insya Allah bisa seperti itu. Sudah dibuktikan oleh Mbak Mega gitu dan banyak teman-teman yang lain juga yang berprestasi gitu ya, bukan hanya di wilayah saja tapi juga sudah di kancah nasional dan internasional gitu seperti itu. Karena saya dan kami yakin gitu, kami yakin bahwa Unisida pasti sudah memfasilitasi sedemikian rupa gitu ya di tengah semua keterbatasan. Akan tetapi kami yakin bahwa Unisida itu dengan doa seluruh warga Nadiyin gitu ya, Sidoarjo gitu, Sidoarjo bahkan mungkin bisa lebih dari itu insya Allah bisa mengantarkan mahasiswa dan mahasiswi untuk untuk sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Ya, terima kasih banyak Bu Elsa atas waktunya, juga Mega terima kasih banyak. Sehat selalu ya untuk Mega, karena ternyata ini prosesnya masih akan lanjut lagi begitu ya. Semoga sukses selalu. Juga untuk Bu Elsa, salam sehat juga Bu Elsa, sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Mungkin nanti kita
bisa ngobrol-ngobrol lagi di segmen yang lain ya. Pasti. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tika. Pemirsa, baru saja kita ikuti perbincangan saya bersama dengan Mega Firdaus dan juga Ibu Elsa. Semoga apa yang sudah saya obrolkan bersama Mega dan juga Ibu Elsa kali ini bermanfaat ya untuk Anda semua. Jangan lupa untuk ikuti terus video-video yang kami hadirkan di channel Undusida TV, informatif, promotif, mencerdaskan. Jangan lupa share, like, komen, dan tentunya untuk Anda yang penasaran dengan keseharian Mega, insya Allah nanti kita akan hadirkan ya videonya. Saya akan main-main ke rumah Mega nanti ya, insya Allah. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.